Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di mata kuliah Public Speaking ya. Di sesi 13 sekarang udah gak kerasa, tinggal dua pertemuan lagi ya berarti. Jadi saya harap teman-teman sudah terus mengupgrade soft skillnya mengenai mata kuliah ini, sehingga nanti hasil atau manfaat yang didapatkannya bisa dampak gitu ya, berdampak di kompetensi kalian. Oke. Oke, untuk sesi sekarang kita bahas mengenai strategi public speaker di era digitalisasi, yang mana artinya bagaimana situasi saat ini dihadapi oleh para pembicara ya, para pemateri ya, para public speaker gitu ya. Nah, kalau misalnya berbicara tentang karakter public speaking sendiri ya, karakter public speaking salah satunya misalnya bersifat formal, yaitu selalu direncanakan, selalu digunakan untuk menyampaikan ide tertentu yang dimiliki oleh pembicara, yang terdapat audiens tertentu yang menjadi sasaran dari komunikasi yang lain. Ya, karakteristik yang bersifat formal. Ya, oke. Terus kalau misalnya berbicara tentang komponen public speaking, itu apa aja sih? Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 9, 10, sekitar 10 ya. Jadi ini yang dimaksud dengan komponennya itu saat terjadi situasi atau kegiatan public speaking. Yang pertama stimulus. Stimulus itu rangsangan ya. Lalu pembicaranya seperti apa, pesannya apa, channel atau media yang digunakannya apa, audiensnya siapa, konteksnya apa, dampaknya apa, feedback dari kegiatan public speaking itu apa, sama noise gangguannya apa, lalu komunikasi antara anggota audiens. Jadi mereka kan sering ngobrol. Nah, ini adalah komponen-komponen ya yang harus diketahui oleh komunikator atau seorang pembicara gitu. Jadi ketika kita mempunyai stimulus atau rangsangan yang bagus, eh, ya itu berarti kita sudah mempersiapkan dengan benar. Kalau sebaliknya, berarti stimulus atau rangsangan yang kita ciptakan kepada pembicara itu jelek gitu ya. Nah, itu adalah langkah utama atau langkah awal yang menentukan bagaimana materi kita bisa diserap atau tidak oleh audiens gitu ya. Lalu karakter pembicara seperti apa dia gitu ya. Karakternya seperti eh, public speaker yang ideal atau tidak ya, yang siap atau tidak. Nah, ini semua komponen yang melibatkan tentang pemateri, yaitu menjadi salah satu komponen yang harus diperhatikan di public speaking. Lalu pesannya, bagaimana kita mengemas pesan, isi pesannya apa, berbobot atau tidak, padat atau tidak, dan semua hal yang relate, yang berkaitan dengan message atau pesan itu sendiri. Nah, berbicara tentang media atau channel apa yang kita gunakan, ini kan sekarang sudah di era digital ini sudah sangat beragam. Ada yang streaming mungkin ya, virtual, public speaking virtual, bagaimana audiensnya tidak terlihat langsung di depan mata gitu ya. Atau mungkin menggunakan apa, konvensional seperti speaker, microphone dan lain hal sebagainya, atau mungkin sekarang podcast yang live, dan banyak sekali. Jadi sangat menentukan di era digital ini channel apa yang kita gunakan dalam kegiatan public speaking. Audiensnya juga sama ya. Audiensnya apakah real, apakah virtual, apakah hybrid, apakah online. There's many type of audience right now. So we just have to make sure what type or what kind of audience that we are face right now gitu ya. Oke, lalu konteksnya apa nih? Apakah formal? Apakah konteks dalam kegiatan apa namanya, non formal atau semi formal, atau konteksnya dalam politik, atau ya bermacam konteks lah ya. Sorry. Ya, dan dampaknya apa dari kegiatan public speaking tersebut? Bisa nggak kita mengajak atau menyuarakan atau mentransfer, dan apapun itu sesuai tujuan masing-masing, tujuan utamanya ya, kepada audiens, itu kan intinya. Nah, feedbacknya ya
kita gimana nih ya, menurut mereka kita gimana sebagai pemateri, sebagai pembicara. Lalu gangguan apa yang terjadi sih ya dalam selama kegiatan public speaking, misalnya dari sisi media ya, dari sisi audiens, dari sisi pembicara ya, ini tergantung ya, dan noise ini datang dari mana. Nah, komunikasi antara anggota audiens juga ini sangat berpengaruh atau menjadi komponen dari public speaking. Apakah mereka berbicara mengenai kita bagus atau tidak, atau mungkin kita tidak akan diundang lagi, atau menjadi noise. Nah, itu kan hal yang relate sama kegiatan orang anggota. Nah, berbicara tentang teknik pernapasan, teman-teman juga perlu mengatur itu ya, karena pada realnya nanti di lapangan ya, eh, untuk berbicara di depan umum memang perlu usaha untuk tidak terlalu berlebihan, agar nantinya bisa mencegah kurang napas atau mampu untuk bisa mengendalikan pernapasan itu sendiri gitu. Ah, ini mungkin salah satu tips aja ya. Tips aja kalau misalnya meniup lilin yang sedang menyala dengan jarak 1 meter secara berulang. Nah, ini apa, bentuk latihannya seperti ini bisa teman-teman lakukan ya. 10 kali terus tarik napas dalam-dalam menggunakan hidung, kemudian keluarkan lewat mulut secara perlahan sembari berdesis. Ini teknik pernapasan, latihan teknik pernapasan sangat dasar ya teman-teman. Jadi rata-rata semua pemateri atau pembicara itu udah tahu hal ini ya. Nah, jadi teori dasar untuk mengakhiri public speaking ya, pertama itu start, build a bridge, artinya menjembatani bagaimana kepada materinya itu disambungkan, terus for instance, terus terakhirnya for instance itu saat sekarang ya, terus so what atau dampak atau feedback gitu ya. Oke, juga teman-teman harus berbicara mengenai logika, di mana berikan alasan yang tepat untuk argumen Anda. Jadi kita selalu diajarin gimana sih ya cara ngutarain alasan di balik pendapat kita saat kita menulis esai. Itu juga dalam ucapan. Jadi punya argumen kalau misalnya ngomong gitu. Dengan tersebut logika kita tidak akan dipertanyakan gitu ya. Nah, sering banget banyak pembicaraan mengenai yang miss itu lompatan logika, misalnya ya. Misalnya nih, ada sebuah dialog ngomong, misalnya ada dua orang gitu ya, cewek cowok misalnya. Aduh, Pak, jangan bawa motor ke atas trotoar dong. Ini kan tempat pejalan kaki. Nah, terus dibalas sama si apa, yang naik motornya, ya ya elah Mbak, misalnya semua motor juga gitu kali, bukan saya doang. Nah, sebenarnya kan logika tersebut sebenarnya tidak bisa dibenarkan, karena pada dasarnya ya, hmm, trotoar itu buat pejalan kaki gitu. Jadi logika seperti ini sangat lemah. Nah, ini yang menjadi analogi bagaimana apa namanya, seorang pembicara itu harus memperhatikan hal tersebut gitu ya. Jadi jangan punya logika-logika terbalik atau logika yang dianggap benar tapi sebenarnya pada secara keseluruhannya salah. Nah, itu yang tidak akan apa ya, tidak akan menyelamatkan kita, atau kita tidak akan dipakai lagi jasanya biasanya. Karena sudah dinilai sebagai tokoh atau orang yang tidak kredibel gitu. Konsisten ya, dan gunakan kata-kata sederhana gitu ya. Jadi nggak sampai sulit atau susah dicerna gitu. Misalnya eh, pemilihan diksi yang sederhana itu tergantung konteks ya biasanya. Tapi disarankan semua audiens itu mengerti. Jadi jangan internal saja atau jangan diri kita saja yang kita yang mengerti. Yang terakhir, tapi yang paling susah yaitu tetap tenang, karena adrenalin pasti tetap bergejolak kalau misalnya sudah di depan panggung atau depan orang, karena itu hal yang manusiawi gitu ya. Nah, tapi ya bagaimanapun kalau misalnya sudah di lapangan ya kita harus tetap profesional gitu ya. eh Apa namanya, pembawaan ini bisa datang karena, malah bisa karena terbiasa gitu ya. Jadi
kalau misalnya ada kesempatan bagaimana kita bisa tampil. Nah, teman-teman, itu adalah public speaking adalah ilmu terapan atau praktis yang tidak bisa hanya diteorikan, tapi harus dipraktekkan. Nah, ini mungkin terakhir, persiapan public speaking itu kita harus tahu who is my public, siapa sih audiens kita, what is my topic about, temanya tentang apa, why should I talk about it, nah kenapa saya harus ngomong itu, when, di kapan hal tersebut dilakukan, where, di mana, dan terakhir bagaimana. Bagaimana artinya bagaimana kita menyelesaikan semua apa namanya urutan tadi. Itu aja mungkin. Thank you so much by the way dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kompetensi kalian. Kita berlanjut di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.